Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dari program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas semester saya dengan mata kuliah Biokimia Dasar. Berikut ini penjelasannya. Pertama, pengertian biokimia. Biokimia berasal dari Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, sedangkan semios yang artinya kimia senyawa organik. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. 6 subjek studi dalam biokimia adalah proses kimia dalam alam hidup, dan sejarahnya itu melibatkan penemuan-penemuan dan pemahaman tentang komponen kehidupan yang kompleks dan penyelesaian jalur proses kimianya. Selanjutnya ada secara biokimia. Biokimia dimulai dari orang-orang Yunani kuno yang tertarik pada komposisi dan proses kehidupan. Meskipun biokimia sebagai disiplin ilmu tertentu dimulai sekitar abad ke-19, beberapa berpendapat bahwa awal biokimia adalah penemuan enzim pertama, yaitu diastase atau sekarang disebut dengan amilase. Pada tahun 1833 oleh Anselm Payen, sementara yang lain menganggap demonstrasi pertama Edward Bunner dari proses kimia yang kompleks. Fermentasi alkohol dalam ester bebas sel menjadi fitokimia. Beberapa mungkin juga menunjuk pada karya yang berpengaruh Justus Liebig pada tahun 1842, kimia hewan atau kimia organik dalam aplikasinya pada fisiologis dan patologis, yang menyajikan teori kimia metabolisme. Atau bahkan lebih awal ke studi pada abad ke-18 tentang fermentasi dan respirasi oleh Antonin Lavoisier. Istilah biokimia sendiri berasal dari gabungan bentuk bio yang berarti kehidupan dan kimia. Kata ini pertama kali dicatat dalam bahasa Inggris pada tahun 1848, sedangkan pada tahun 1877 Felix Hofer Seyler menggunakan istilah biosemia dalam bahasa Jerman. Namun demikian, beberapa sumber mengutip para ahli kimia Jerman, Karl Nommer sebagai telah menciptakan istilah untuk disiplin baru pada tahun 1903, dan beberapa kredit untuk Franz Hofmeister. Manfaat biokimia dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, dalam bidang pertanian dengan pelestarian alam dan lingkungan. Yang kedua, ada bidang kedokteran dalam masalah gizi, dan yang ketiga ada bidang farmasi dalam farmakologi dan toksikologi. Yang keempat, ada bidang perawatan dalam menangani pasien, dan yang kelima ada bidang kesehatan, dan yang keenam ada bidang peternakan dan perikanan. Seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh lemak, mulai dari masuknya makanan dalam mulut, terbentuknya energi, senyawa pembangun, komponen sel dan jaringan, senyawa cadangan, dan sampai pengolahan dan ekskresi hingga metabolisme. Selanjutnya ada komponen kimiawi sel, antara lain yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berperan dalam berbagai proses fisiologi dalam sel makhluk hidup. Yang kedua ada lemak sebagai komponen utama membran plasma, pembentuknya hormon dan pembentukan vitamin. Yang ketiga ada protein, yang keempat ada asam nukleat, yang kelima ada air, dan yang keenam ada mineral. Kedua ada defisi karbohidrat. Defisi karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen di alam. Karbohidrat memiliki fungsi yaitu sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh karena itu, jika kita kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga kita tidak bisa menghindarinya. Adapun secara struktur, karbohidrat memiliki 4 gugus, yaitu gugus hidrogen, yang kedua gugus hidrofik, yang ketiga ada gugus keton, dan gugus aldehida.
berdasarkan hidrolisisnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, ini semua adalah klasifikasi dari karbohidrat itu sendiri. Yang pertama ada monosakarida yang memiliki isomer optis dari monosakarida. Isomer optis pada monosakarida disebabkan adanya atom C simetris dalam molekulnya. Isomer optis monosakarida terjadi pada sakarida dengan rumus molekul yang sama, tetapi arah putar bidang cahaya terpolarisasinya berbeda. Ada yang memutar ke kiri dan ada yang memutar ke kanan. Dan yang ada juga yang struktur cincin atau Howard. Penulisan dari kedua struktur tersebut mempunyai hubungan, yaitu gugus OH yang mengarah ke kanan pada proyek Fixer menjadi ke bawah pada struktur Howard, sedangkan gugus OH mengarah ke kiri pada proyeksi Fixer menjadi ke atas pada struktur Howard. Ada juga monosakarida di alam. Nah, monosakarida di alam ini terbagi atas beberapa. Yang pertama ada glukosa. Glukosa sendiri merupakan senyawa penting di alam karena berperan penting dalam proses biologis. Glukosa didapatkan dari hasil hidrolisis dari semua karbohidrat dalam tubuh sebelum proses oksidasi, dan yang merupakan molekul paling sederhana. Yang kedua ada fruktosa. Fruktosa merupakan ketosa yang hampir sama seperti glukosa, yaitu merupakan makanan berenergi yang akhirnya dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air di dalam sel-sel tubuh. Yang ketiga ada galaktosa. Nah, galaktosa ini merupakan senyawa monosakarida yang membentuk monomer pembentuk laktosa. Senyawa ini dihasilkan dari proses gula susu mamalia. Laktosa di alam tidak bisa ditemukan dalam keadaan bebas. Klasifikasi yang kedua yaitu disakarida. Disakarida di setiap molekul disakarida terdiri dari dua satuan monosakarida. Disakarida terbentuk dari hasil reaksi penggabungan dua satuan monosakarida dengan mengeluarkan atau mengeliminasi sebuah molekul air. Disakarida ini kita kenal sebagai sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, sukrosa ini mengandung C12H22O11. Sukrosa atau sakarosa disebut juga sebagai gula tebu karena berasal dari tebu. Sukrosa banyak terdapat dalam kandungan gula aren, gula kelapa, dan gula madu. Disakarida ini juga terdiri dari fruktosa dan glukosa. Hidrolisisnya sukrosa dengan bantuan asam atau enzim inertase akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Ya, ada juga laktosa. Laktosa ini mengandung C12H22O12. Laktosa ini disebut sebagai gula karena terdapat dalam air susu ASI. Mengandung 5-8% laktosa, sedangkan susu sapi mengandung 4-6% laktosa. Hidrolisis laktosa dengan katalis enzim katalase akan menghasilkan satu satuan glukosa. Ya, ada juga maltosa. Maltosa ini mengandung C12H22O11. Maltosa juga disebut dengan gula gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis aluminium atau pati dengan katalisis atau hasil hidrolisis hidrogen dengan katalis amilase. Maltosa tidak dapat secara bebas di alam. Hidrolisis maltosa akan menghasilkan dua satuan glukosa dengan menggunakan katalis enzim altase maltosa. Maltosa sendiri merupakan gula produksi karena dapat memproduksi reaksi Vickling, Benedict, atau reaksi Tollens. Klasifikasi karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida ini terdiri dari banyak satuan monosakarida. Jika satuan monosakarida tersebut merupakan gula pentosa C5H10O5, maka polisakarida tersebut dikelompokkan menjadi pentosa C5H8O4. Polisakarida ini merupakan polimer molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis sebagai enzim yang spesifik kerjanya. Hasil dari hidrolisis sebagian akan menghasilkan oligosakarida dan dapat dipakai untuk menentukan struktur molekul polisakarida.
Adapun sumber-sumber karbohidrat, yang pertama ada beras. Nah, beras umumnya masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat utama yang berasal dari beras. Yang kedua ada ubi jalar, yang ketiga ada singkong, jagung, kentang, gandum, oat, quinoa, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Nah, menganalisis karbohidrat dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis karbohidrat secara kualitatif menggunakan metode Mollins-Tex-Lodin. Analisis kualitatif karbohidrat adalah adanya bahan pangan yang terlihat dengan indikator perubahan warna. Uji kualitatif karbohidrat yang mendasarkan pada penentuan warna dapat dilakukan dengan cara uji Mollins, uji Celomani, uji Bennett, dan uji Herin, dan uji Iodine. Yang ketiga ada definisi protein. Definisi protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, oksigen, dan beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi dari protein ini yaitu untuk menghasilkan enzim, hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, reaksi kimia, sistem imun, mekanisme struktur, meningkatkan energi, meningkatkan proses penglihatan mata. Nah, pada umumnya protein diklasifikasikan berdasarkan yang pertama struktur molekulnya, yang kedua kelarutannya, dan yang ketiga nilai gizinya atau nilai biologisnya. Berdasarkan struktur molekulnya, protein dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu protein globular, bulat seperti bola, atau protein fibrous, berserat dan berserabut. Protein fibrosa tidak larut dalam pelarut encer, baik itu larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Klasifikasi protein berdasarkan kelarutannya berkembang sekitar tahun 1907 sampai 1908, tetapi masih digunakan sampai sekarang, walaupun garis besar antara kelasnya tidak jelas. Menurut kelarutannya, protein globular dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, yaitu albumin, globulin, glutein, prolamin, histone, dan protamin. Protein yang mudah dicerna atau dihidrolisis oleh enzim pencerna, serta mengandung asam amino esensial yang lengkap dan jumlahnya itu seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Protein berdasarkan nilai gizi tinggi atau nilai biologisnya, umumnya protein hewani ini merupakan protein bernilai gizi tinggi, kecuali gelatin. Protein dapat mempunyai kekurangan salah satu asam amino esensial, contoh protein Serralia umumnya kekurangan gizi, sedangkan protein kacang-kacangan kekurangan asam amino belerang atau metionin. Nah, sumber-sumber protein itu berdasarkan jenis makanannya yang berprotein tinggi hewani. Yang pertama telur, daging, makanan laut misalnya ikan bandeng, susu dan produk olahan seperti keju dan yogurt, jeroan atau ayam tempela. Ada juga jenis makanan yang berprotein nabati tinggi seperti brokoli, gandum, tahu, tempe, biji-bijian seperti biji chia, biji jelai. Ada juga kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang almond, kacang tanah, buncis, dan kacang kedelai. Dan menganalisa protein ini yang terdapat di dalamnya itu diperlukan prosedur vaksinasi sel, yaitu yang pertama memisahkan sel dari jaringannya, yang kedua menghancurkan membran sel untuk mengambil kandungan sitoplasma dan organelnya, dan yang ketiga itu memisahkan organel dan molekul